Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang Ibu, dosen dan juga kawan-kawan sekalian. Di sini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan ataupun memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai model konseling sebaya dalam kesehatan reproduksi remaja untuk siswa SMA, dengan mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Bisa next slide? Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu ada Rindu Nur Fadilah, Sherly Dea Amandasari, Nurul Anissa Indah, Arasi Insan Utami, Abdul Malik Sofyan, Leni Anggreni, saya sendiri di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 10, dan yang terakhir ada Wifa Aristi Anastasia. Baik, untuk materi pertama akan diawali dengan, apa itu genre. Nah, apa sih genre itu? Jadi genre ini merupakan singkatan dari generasi berencana, yang mana memiliki arti, adalah suatu program peningkatan kesehatan reproduksi remaja, termasuk kesiapan dalam, keluarga berencana atau KB. Dalam program ini mempersiapkan dan merencanakan remaja untuk kehidupan, yang lebih baik. Jadi memang genre ini dipersiapkan, khusus untuk, para remaja yang mana sebelum memasuki, masa dewasa yang mana, mereka akan menjalani sebuah, rumah tangga, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke dalam fase rumah tangga ini, remaja ini dipersiapkan, baik dari kesehatan reproduksinya dengan baik, seperti itu. Nah, pemerintah memiliki program tersendiri untuk, menangani kasus ini, yaitu adalah genre, seperti itu. Kemudian bisa di next slide. Nah, tujuan dari program genre ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan mempersiapkan dan juga merencanakan remaja untuk kehidupan keluarga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan program ini dilakukan dari, oleh, dan untuk remaja. Jadi memang, kesadarannya ini benar-benar diproyeksikan ke dalam, diri remaja itu sendiri untuk memberikan layanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja, seperti itu. Jadi, dalam menjalankan programnya ini, itu dilakukan melalui, pendekatan konseling, seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, adapun tahapan, dari kegiatan program ini adalah yang pertama, proses konseling sebaya dibagi tahap membangun hubungan antara konselor, sebaya, dan juga remaja. Pada tahap ini, konselor harus memahami ekspresi remaja termasuk perasaan dan pikirannya, mengeksplorisasi masalah remaja, dan mendorong remaja untuk membuat keputusan sendiri. Konselor hanya menggali sisi positif dan negatif, dari setiap pilihan. Pemecahan masalah harus didasarkan pada kebutuhan dan juga karakteristik remaja. Jadi memang konselor ini harus, pintar-pintar dalam, memahami memahami, si remajanya ini, terutama dalam mengeksplorisasi perasaan dan juga pikiran dari si remaja, sehingga, dari situlah, bisa ditemukan evaluasi-evaluasi yang kemudian bisa dituangkan, dalam wadah program, seperti itu. Bisa dilanjut? Tahapan kegiatannya bisa diperinci seperti ini. Yang pertama, semua peserta melakukan wawancara oleh para ahli dan pengenalan modul konseling sebaya. Para ahli ini maksudnya konselornya ya. Kemudian yang kedua, evaluasi dan survei setelah melakukan wawancara dari peserta terkait modul yang akan diberikan pada saat konseling sebaya. Kemudian yang ketiga, pengembangan modul konseling sebaya berdasarkan evaluasi diri peserta. Jadi memang tahap terakhirnya ini adalah pengembangan modul, maksudnya pengembangan dari apa yang sudah didapatkan dari hasil pendekatan, konseling ataupun wawancara antara konselor dengan, remajanya itu sendiri, seperti itu, yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah program, begitu. Bisa dilanjut. Nah, ini dia, contoh foto ataupun dokumentasi dari proses kegiatannya. Bisa dilihat di sini ada dari pihak, remaja dan juga pihak konselornya. Nah, ini seperti ini ya, proses wawancara, seperti itu. Ya, bisa dilanjut lagi. Nah, ini dia kesimpulannya. Materi yang dikembangkan dalam model ini adalah kesehatan reproduksi remaja, persiapan remaja dalam KB, dan etika remaja.
etika remaja sebelum mereka memasuki ke dalam fase keluarga, seperti itu ya. Kemudian dalam perspektif penggunaan modul ada perlunya perkembangan modul konseling sebaya yang sehingga mendukung jalannya proses konseling tersebut. Kemudian evaluasi modul dari peserta menunjukkan sebagian besar setuju dengan model-modul dan substansi yang dikembangkan. Ya, maksudnya ya peserta memang dari awal memang sudah setuju bahwa akan menjalin proses konseling yang mana remaja ini akan sekiranya mengeluarkan isi pikiran dan juga perasaannya kepada konselornya seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ya ini adalah tampilan dokumentasi diskusi dari kelompok kami dalam mempersiapkan hasil presentasi hari ini. Bisa dilanjut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.